Tuhan, Shalom. Shalom. Ada umat yang bertemu dengan saya dan bilang, Pastor tahu jubah baru, baju baru, toga baru. Saya bilang, ya ada umat yang berbaik hati. Ada juga umat yang berjumpa, Pastor tahu sepatu baru. Ya ada umat yang berbaik hati. Beberapa waktu kemudian ada juga umat yang berjumpa, Pastor tahu sepatu baru, baru kau lihat. Sudah lama ini. Ada juga umat yang berjumpa dengan saya, Pastor tahu rambut baru. Saya tidak pernah gonta-ganti wig. Rambut lama hanya dibarui, dipangkas, dirapikan. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus memberi perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Apakah perintah ini memang sungguh-sungguh baru? Atau baru mereka lihat, mereka dengar sudah ada? Atau sudah ada dan dibarui? Dalam Imamat pasal 19 ayat 18 dikatakan demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti Bapak Ibu, perintah ini tentang mengasihi sudah ada jauh sebelum Yesus lahir. Hanya saja di dalam Injil kalau kita melihat, di dalam Injil tidak pernah dalam bahasa asli yang kita temukan, bahasa Yunani, bahasa Injil, dikatakan di sana tidak pernah kata neos, tetapi kata kainos. Neos artinya baru, kainos artinya baru. Tetapi berbeda. Injil tidak mengatakan neos, tapi kainos. Neos berhubungan dengan kronos, dengan sejarah, runtut waktunya, tentang waktu. Tetapi kainos ini berhubungan dengan kualitas, dengan mutu, dengan isi. Maka jelas bahwa Yesus tidak menciptakan hukum baru, tetapi membarui hukum yang lama. Pertanyaannya, apa yang dibarui? Kalau kita mendengar dalam Imamat tadi, jangan engkau menuntut balas dan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu harus mengasihi sesamanya. Siapa sesamanya? Orang-orang sebangsanya, bangsa Yahudi. Karena mereka menganggap mereka adalah the chosen people, orang-orang pilihan, amsegula, orang-orang umat yang diberkati. Sedangkan bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah kafir, binatang, hewan. Termasuk Kanaan, Samaria. Masih ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Samaria bukan orang pilihan, tapi Yesus bilang, siapakah sesamamu? Disinilah letak pembaruannya, bahwa sesama mengasihi bukan sesama bangsa saja, tetapi merangkul bangsa-bangsa lain. Dalam bacaan pertama, ketika Paulus dan Barnabas pergi ke Listra, Ikonium, Antiokhia, mereka menguatkan hati jemaat agar supaya mereka teguh dalam iman.
bahwa kerajaan Allah harus dicapai dengan sengsara. Kata bacaan pertama. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Pisidia, Pamfilia, Perga, dan di ujung sana Atalia di pantai. Dan dari sana mereka pergi berlayar ke Antioquia. Di Pamfilia, Pisidia, Perga, Atalia, mereka memberitakan firman. Bapak Ibu umat yang terkasih, perhatikan, di dua tempat yang berbeda ini berbeda pula misi mereka. Ketika mereka ke Pisidia, Pamfilia, Perga, Atalia, mereka baru memberitakan firman. Tetapi ketika mereka kembali ke Antioquia, di mana pada awal mula di situ disebut pertama kali orang Kristen, mereka meneguhkan iman umat, menguatkan hati jemaat. Mereka panggil ketika mereka berlayar ke Antioquia, Paulus panggil itu jemaat-jemaat, dan mereka katakan, ceritakan tentang bagaimana Allah berkarya, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, Allah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Dikatakan tadi, di situ mereka memberitakan firman, maksudnya di Perga, ya. Dan dari situ, dari Atalia, dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul untuk menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Ada pembaruan lagi. Yohanes penulis kitab Wahyu dalam penglihatannya di Pulau Patmos, dia mengatakan bahwa aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Menunjuk pada apa? Menunjuk pada kota Yerusalem baru, yakni sorga. Tadi dikatakan disitulah tempat di mana tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita, sebab Allah menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga hidup kita senantiasa dibarui dari saat ke saat. Iman kita dibarui, harapan kita dibarui, dan kasih kita dibarui. Ketika kita mulai bertanya, apakah ada kehidupan kekal sesudah kita mati, sehingga kita harus sedapat mungkin sekuat tenaga memperpanjang usia, kalau boleh hidup 1000 tahun lagi. Tinggal kau sendiri di TikTok 1000 tahun. Saat pertanyaan-pertanyaan muncul tentang mengapa Tuhan mati, haruskah Tuhan lahir, saat itulah iman kita perlu dibarui. Ketika kita bertanya, kapan saya sembuh dengan kanker yang stadium 4 ini? Upaya medis sudah ditempuh sambil berharap ada penyembuhan dan pemulihan. Tuhan hadirkah dalam sakit penyakit saya? Saat itulah harapan kita perlu dibarui. Saat kita bertanya, haruskah pastor saya mengampuni, memaafkan teman sahabat karib saya yang menjadi musuh dalam selimut, yang menikung teman seiring,
yang menggunting dalam lipatan, jangankan mendengar suaranya, ingat wajahnya saya pengen muntah. Disitulah kasih kita perlu dibarui. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga dari hari ke hari kita senantiasa membarui hidup kita dalam relasi kita dengan Allah, dalam relasi kita dengan sesama, lebih-lebih dalam relasi kita dengan diri kita sendiri. Semoga demikian.